Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami siswa-siswi dari MAN 2 Banyumas, Jawa Tengah yang akan memberikan penjelasan mengenai penyebaran agama Islam di Tanah Jawa dengan substansi materi Sunan Gunung Jati yang dibimbing oleh Bunda JM. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 12 MIPA 1 dengan anggota Valendia Hidinata absen 36, Firdian Nafisdadi absen 37, Wahab Syira Ramdhani absen 38, Zalfai Ziaran Yahman absen 39, Zalfa Aurelia Putri Permana absen 40. MAN 2 Banyumas, siap kerja, siap kuliah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah diperkirakan lahir tahun 1448. Ibunya adalah Nyai Roro Santang, putri dari Kerajaan Pajajaran. Sedangkan ayahnya adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, pembesar Mesir, keturunan Bani Hashim. Ia mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir dan sempat berkelana ke berbagai negara. Dan ia juga telah mendirikan Kesultanan Cirebon. Dengan demikian, Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya wali songo yang memimpin pemerintahan. Beberapa strategi yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam adalah: yang pertama, mendirikan pondok pesantren. Sunan Gunung Jati mendirikan pondok pesantren dengan tujuan sebagai lembaga pendidikan Islam yang melahirkan santri-santri ataupun generasi muda yang memiliki nilai-nilai moral keagamaan Islam. Yang kedua, mendirikan masjid. Sunan Gunung Jati mendirikan Masjid Agung Sam Cipta Rasa pada tahun 1480 sebagai pusat aktivitas Islam dan sebagai tempat pertemuan para wali songo untuk membahas masalah yang mereka hadapi dalam berdakwah. Hingga saat ini, Masjid Agung Sang Cipta Rasa ditetapkan sebagai cagar budaya di kota Cirebon. Dan yang ketiga, yaitu melalui karya-karya seni. Sunan Gunung Jati menggunakan wayang golek dan juga tarian Sunda sebagai media berdakwah. Wayang golek diperankan oleh seorang dalang, di mana dalang di sini adalah seorang ulama yang memberikan nasihat ataupun petuah kepada masyarakat mengenai nilai keagamaan Islam. Yang keempat, ada silaturahmi, yaitu membangun hubungan akrab dengan masyarakat dan memperkuat dengan menjalin hubungan pernikahan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon. Yang kelima, ada petata petitih, yaitu menyebarkan petata petitih sebagai pedoman dalam mendalami ilmu agama Islam. Ibrah yang bisa diambil dari Sunan Gunung Jati, yang pertama itu nilai pendidikan, yang di dalamnya berisi tentang anjuran dan larangan dalam hal akidah atau keyakinan, anjuran tentang ibadah, dan juga perintah dan larangan untuk selalu berbuat baik kepada Allah dan sesama. Yang kedua, kita harus menjadi giat dan tekun dalam menyampaikan syariat Islam kepada orang lain. Dan yang terakhir, kita harus menjaga sopan santun dan lemah lembut pada saat menyampaikan syariat Islam kepada orang lain. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 pada usia 120 tahun. Letak makam Sunan Gunung Jati berada di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Salam moderasi. MAN 2 Banyumas, mandiri, berprestasi, hebat dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.